This evening, I want to bring your attention to a very important and sensitive topic. Dan sore hari ini saya ingin membawa kepada saudara kepada suatu topik yang sangat khusus. And that is to understand the urgency and adopt the missions mindset. Yaitu untuk memahami adanya suatu desakan dan memiliki pola pikir misi. Church, we are living in the end time. Jemaat Tuhan, kita sedang berada dan hidup di masa akhir. And this time is a time of real revival. Dan masa ini adalah masa yang sungguh-sungguh adalah untuk kebangunan rohani. Millions of people are encountering Jesus Christ. Dan jutaan orang-orang mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Especially in this part of globe, which is Asia. Dan terutama untuk bagian ini yaitu di Asia, benua Asia ini. Though Asia is one of the biggest unreached continent of the globe, Dan di Asia ini adalah juga benua yang paling banyak kelompok-kelompok yang belum terjangkau. but similarly there are many evangelization events happening in Asia which are transforming Asia. Tetapi pada waktu yang bersamaan juga ada begitu banyak penginjilan-penginjilan yang terjadi di Indonesia yang membawa perubahan. Praise the Lord for what the Lord is doing in Asia. Puji Tuhan atas apa yang Allah sedang kerjakan di Asia. But still Tetapi tetap there are millions which are unreached. masih banyak jutaan orang-orang yang masih belum terjangkau. There are millions which are living in the darkness. Jutaan orang yang masih hidup di dalam kegelapan. And today they need a transformative light which can change their lives. Dan hari ini ya kegelapan itu kiranya ada terang yang akan mengubah kehidupan itu. In the Gospel of John, Di chapter 8, verse 12, Jesus said, I am the light of the world. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 dikatakan aku adalah terang dunia. Whoever follows me will never walk in darkness, Siapa but yang will mengikut have aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, the light of life. tetapi akan memperoleh terang kehidupan. Amen. Amin. I believe during this end time, Dan saya percaya pada masa akhir ini God is awakening His church Allah sedang membangunkan gerejanya to get aligned with His desire. untuk menjadi selaras dengan kehendaknya. And that desire is to reach the world Dan juga kehendak Allah adalah untuk menjangkau seluruh dunia ini with gospel. dengan Injil. I believe Saya percaya God is raising many missionaries Allah akan membangkitkan banyak misionaris who are assigning themselves with the mission of Jesus yang Christ. akan memberikan tugas pada diri mereka sendiri untuk mengemban tugas Yesus Kristus. Because Jesus came to finish the task, Karena Yesus datang untuk menyelesaikan tugas. and the same task He has assigned to His disciples Dan tugas and yang followers. sama dia juga berikan kepada para pengikutnya dan para muridnya. If we read the Great Commission mentioned in Gospel of Matthew chapter 28 verse 18, 19 and 20, Kalau kita membaca yang tertulis amanat agung di dalam Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-18, 19 sampai 20, here Jesus commands His disciple and followers. di mana Yesus memberikan suatu perintah kepada para murid-murid dan pengikutnya. Jesus said, go into all the nations and make disciples. Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptize them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. And teach them to obey everything I have commanded you. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. And I will be with you to the ends of the world. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. The Great Commission is the instruction given by our resurrected Jesus Christ to His disciple. Perintah agung, amanat agung ini merupakan suatu perintah
perintah yang diberikan oleh Yesus Kristus yang sudah bangkit kembali kepada para muridnya. And this commandment contains the main objective, the main mission of Jesus Christ. Dan dalam perintah ini tertuang di dalamnya suatu tujuan utama daripada Yesus Kristus. Which emphasize on making disciple of all nations. Yang mana memberikan penekanan kepada menjadikan seluruh bangsa-bangsa menjadi murid. In parallelly in Matthew chapter 24 verse 14, Dan secara paralelnya juga di dalam Matius pasalnya yang ke-24, Jesus said, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." dan juga di sana dikatakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah sesudah itu kesudahannya tiba. Church, today we are living in the end time. Jadi jemaat Tuhan, hari ini masa kini kita sedang hidup di akhir zaman. And we are seeing all those evidences found in the Bible. Dan kita melihat ada bukti-bukti yang ditemukan di dalam Alkitab. If we want to see a reflection, we can see Mark chapter 13. Kalau kita ingin melihat refleksinya, kita akan menemukan di dalam Markus pasalnya yang ke-13. Where Jesus himself outlines the evidences of the end of the world. Di mana Yesus sendiri memberikan daftar hal-hal apa yang akan terjadi pada masa akhir. Jesus talks about religious deception. Yesus juga berbicara tentang adanya tipu daya. Jesus talks about wars and the rumors of wars. Berbicara tentang perang dan deru perang. Jesus talks about famines, earthquakes and natural disasters. Yesus juga berbicara tentang kelaparan dan bencana alam. He talks about the persecution of believer and the church. Juga adanya penganiayaan atas orang percaya dan gereja. He talks about the betrayal of the families. Dan juga adanya pengkhianatan di antara keluarga. And he also talk about rising of false prophets. Dan juga berbicara tentang munculnya nabi-nabi palsu. And if we look around today, Dan we kalau can kita- see this in all the world. Memandang kepada sekeliling kita, maka kita dapat melihat hal-hal ini terjadi di dunia ini. We are living in the end time. Kita hidup di masa akhir. Jesus is coming soon. Yesus akan segera datang. During my childhood, Waktu saya masih kecil, in last 2 decades, selama 2 abad ini, I've been hearing that from my family and global missionaries. dan saya sering mendengar dari keluarga saya dan juga dari para misionaris berbagai negara, That during the end time, mereka katakan pada masa akhir the revival will come from Asia. maka kebangunan rohani itu akan muncul dari Asia. Praise the Lord. Puji Tuhan. I truly believe it. Saya sungguh-sungguh percaya akan hal ini. Because what is happening now in Asia Karena apa yang sekarang terjadi di Asia is changing the spiritual landscape mengubah kehidupan atau pandangan rohani of Asia dari Asia and creating a global impact. dan menciptakan suatu dampak yang besar. And your nation, Indonesia, Dan- is also contributing in it. Dan bangsa saudara Indonesia adalah juga yang memberikan kontribusinya. I'm a part of a World Missions Commission. Saya juga adalah bagian dalam organisasi misi dunia. And in last 2 weeks, Selama 2 minggu ini, every week the prayer emphasized on Asia, Indonesia. selama 2 minggu ini yang menjadi pokok doa kami adalah Indonesia. We received a prayer newsletter Kami menerima warta dari organisasi misi dunia ini. and I was so touched to learn about different facts and figure about Indonesia. Dan saya sangat terkesan sekali melihat dan membaca tentang Indonesia. It said the church in Indonesia is becoming a missions force. Dikatakan bahwa gereja-gereja yang ada di Indonesia
menjadi gereja-gereja yang memiliki kekuatan misi. It has been a mission field, but now it is becoming a missions force. Dulunya adalah sebagai ladang misi di Indonesia, tetapi sekarang menjadi suatu gerakan kekuatan misi. Praise the Lord. Puji Tuhan. That is wonderful. Ini sesuatu yang luar biasa. And it said that Indonesia is the second largest Christian population. Dan juga dikatakan bahwa Indonesia menjadi negara terbesar kedua jumlah orang Kristennya. With 15% Christian residing in this nation. Ya, kurang lebih 15% orang-orang Indonesia yang beragama Kristen. And there is a strong history of revival of Indonesia. Dan di baliknya ada suatu sejarah kebangunan rohani yang sangat kuat. Which started in early 1500s. Yang dimulai dari tahun 1500-an. In 1546, Portuguese missionaries came to this part of the world. Tahun 1546 ya, dari Portugis datang ke bangsa Indonesia. In 1600, Dutch missionaries came. Lalu di tahun 1600-an misionaris dari Belanda datang. And they brought Protestantism. Dan mereka datang membawa aliran Protestan. In result of that, in 1605, Dan sebagai hasilnya di tahun 1605 the oldest Protestant church was founded in Maluku. maka gereja Protestan tertua itu lahir di daerah Maluku. Which in terms brought Protestantism denomination in this part of world. Yang mana kemudian masuklah aliran Protestan. Some areas have been Christian from that time till now. Dan sebagai hasilnya mulai dari saat itu sampai sekarang ada beberapa daerah-daerah di sana yang menjadi Kristen semua. Especially North Sulawesi, Contohnya Sulawesi Utara, North Sumatra, Sumatera Utara, West Timor, di Timor bagian barat, and Molucca. dan juga Maluku. Praise God for many people movements which Puji has been Tuhan, which has been happening in last 100 years. karena banyak juga ada gerakan-gerakan misi yang terjadi, Especially in West Papua. terutama yang terjadi di Papua Barat. Our 90% indigenous peoples are now Christians. Sekarang di Papua 99% menjadi orang-orang Kristen yang sangat aktif. In 1965 to 68, because of the outpourings of Holy Spirit, Dan di tahun 1965 karena terjadinya curahan Roh Kudus, there have been thousands of people who are Christians. maka ribuan orang-orang menjadi Kristen. And similarly, there have been happening a lot since that time till now. Dan hal yang sama juga terjadi banyak ya, mulai dari waktu itu dan sampai sekarang. With few person, now it's 14%. Ya, jadi mulainya hanya beberapa persen, tapi Praise the sekarang menjadi 14%. Puji Tuhan. Indonesia is becoming a nation of revival. Sekarang Indonesia telah menjadi suatu bangsa yang mengalami kebangunan rohani. From a mission field to a mission force. Dari ladang misi menjadi suatu kekuatan misi. From few churches to thousands of churches. Dari beberapa gereja menjadi ribuan gereja. And your country is leading among the most prayer towers in the world. Dan juga negara saudara Indonesia menjadi negara yang terkemuka ya, yang utama untuk menara-menara doa. But similarly, there is a big need still happening. Still big need is today in Tetapi Indonesia. pada waktu yang bersamaan juga masih ada suatu kebutuhan yang besar di Indonesia. Because of majorities, there is a great challenge of evangelism. Karena mayoritas ya adalah negara seberang, maka menjadi suatu tantangan bagi penginjilan. So despite revival in this nation, Jadi walaupun terjadinya kebangunan rohani yang besar di negara ini, there is a still need for reaching the unreached. in masih this nation. ada suatu kebutuhan yang besar untuk menjangkau kelompok-kelompok yang belum terjangkau ini. And today church needs to understand Dan its identity and purpose. Itulah sebabnya gereja Tuhan perlu untuk mengenali identitas mereka.
Someone said, as fire exists with the flame, so does church with the mission. Ada yang berkata begini ya, selama api itu nyalanya masih terus ya, demikianlah misi akan terus berjalan. The actual and real reason of the existence of the church is to proclaim gospel. Yang menjadi alasan utama dan tujuan utama gereja Tuhan berdiri adalah untuk menjangkau orang-orang dengan Injil. You know, when I mobilize our own people in my local church, Saudara, ketika kami menggerakkan jemaat kami, because our situation is so similar, our country is the second most largest population of majorities. di negara kami adalah negara yang kedua dengan populasi terbesar agama seberang. We are only 1% Christians there. Di negara kami hanya 1% agama Kristen. I always tell to my church, Saya selalu katakan kepada jemaat kami, our mission students, our Bible juga students, katakan kepada murid-murid sekolah Alkitab dan para pekerja misi, someone obeyed the call of Great Commission. harus ada yang meresponi panggilan daripada amanat agung ini. They decided to come to our part of world. Ada seseorang yang sudah meresponinya dan mereka datang ke negara kita. If they would not have responded to the call of missions, Kalau mereka tidak meresponi panggilan misi ini, we would not have been first-hand Christians maka in that nation. kita tidak menjadi orang Kristen pertama di negara kita ini. Because they understood the mission of their resurrected Jesus Christ. Karena ada orang-orang yang memahami misi daripada Yesus Kristus yang sudah bangkit kembali. The Great Commission is a great commandment. Jadi amanat agung ini adalah suatu perintah besar. It's not an option, it's an obligation. Amanat agung ini bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu kewajiban kita. Paul says in Romans chapter 10, Dan Paulus berkata di dalam Roma pasalnya yang ke-10, verse 13, 14 and 15, di dalam ayatnya yang ke-14, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. 13, 14, 15. mulai ayat yang ke-13. How then can they call on the name, the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring the good news. Roma pasal yang ke-10 ayat 13 berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. The good news is our Jesus Christ. Dan kabar baik ini adalah Yesus Kristus kita. The good news is the gospel. Kabar baik ini adalah Injil. And the good news is for Indonesia. Dan kabar baik ini juga bagi The Indonesia. good news is for Asia. Kabar baik ini bagi Asia. The good news is for the whole world. Dan kabar baik ini juga adalah bagi seluruh dunia ini. And only Jesus Christ is the need of the world today. Dan hanyalah Yesus Kristuslah yang menjadi kebutuhan bagi dunia saat ini. In these end times, the revival will be sustained by only Jesus Christ. Dan di masa-masa akhir ini kebangunan rohani hanya dapat terjadi oleh Yesus Kristus. Who has won and who is victorious. Dialah yang sudah menang dan selalu dan menjadi Through pemenang. the price of his own blood, crucified on this cross and resurrected, he is now victorious. Melalui darahnya yang dia juga tersalibkan dan dia menjadi bangkit kembali dan dia menang. And before ascending, he gave this task to all his followers. Dan sebelum dia naik kembali ke surga, dia memberikan tugas ini. And church, that task was a great commission. Dan tugas ini adalah amanat agung. Go and preach the gospel. Pergi dan beritakanlah Injil. You know, today we want to settle ourselves in this temporary world. Saudara, saat ini ya kita hidup di
hanya sementara. That's not the future. Bukanlah masa depan. The future is that eternal life which we have through Jesus Christ in us. Masa depan kita itu adalah kekekalan yang kita terima di dalam Kristus Yesus. And it would be so selfish that we only think about our salvation, but what about others who are not familiar with Jesus Christ? Itulah sebabnya kita menjadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri kalau hanya bagi kita keselamatan itu. Bagaimana dengan orang lain yang juga membutuhkan keselamatan? They also need to hear that. Mereka juga memerlukan untuk mendengarkan hal Because ini. the end will come when the whole world will be reached with the gospel. Karena kesudahan itu akan tiba hanya ketika Injil itu dapat tersebar ke seluruh dunia ini. You know, disciples understood that call. Saudara, para murid itu memahami panggilan ini. Right after the Pentecost, they were on that mission. Setelah peristiwa Pentakosta, mereka langsung berada di dalam misi. They have been into every place to reach everyone. Mereka pergi ke tempat-tempat untuk menjangkau orang-orang. And they understood the urgency to adopt the mission Dan of their para master. murid waktu itu mereka memahami untuk mengadopsi misi ini, yaitu misi daripada Tuhan Yesus. In Gospel of John chapter 4 verse 34 and 35, Jesus said, harvest is now. Di dalam Yohanes pasal yang keempat dikatakan bahwa tuaian itu adalah sekarang. It says, my food, Jesus said, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Dikatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan tugas. Don't you have a saying? It's still 4 months until harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Ya, dikatakan masih 4 bulan lamanya, tetapi aku berkata bahwa pandanglah ke sekeliling bahwa tuaian itu sudah tiba. So Jesus' words to disciple was to prepare them for the harvest which is now. Jadi Yesus sedang mempersiapkan murid-murid menghadapi suatu tuaian yang sekarang sifatnya. Church must brace this vision. Karena itulah gereja harus menangkap visi ini. Brace means to be ready and prepared for whatever impact or challenge they may face. Artinya adalah gereja bersiap untuk menghadapi apapun tantangan atau apapun yang akan mereka hadapi. Because we know we are living in end times. Karena kita semua sedang hidup di masa akhir. There will be challenges. Akan ada tantangan. There will be wars. Akan ada perang. There will be persecution. Akan ada penganiayaan. But our appetite should be like Jesus. Tetapi selera kita, makanan kita adalah harus sama seperti Yesus. The appetite to finish the task. Yaitu untuk menyelesaikan tugas. We need to have the kingdom mindset. Kita perlu memiliki pola pikir kerajaan. Unite ourselves for reaping the harvest. Karena itu satukanlah diri kita untuk masuk di dalam tuaian ini. And see the impact which Jesus Dan wants to bring lihatlah in this world. dampak yang dibawa oleh Yesus Kristus ke dalam dunia ini. You know, according to this vision, I have launched in my denomination Decade of Revival from year 2023 to year 2033. Di dalam gereja kami, ya, kami mengadakan suatu deklarasi yang kami akan lakukan dari tahun 2023 sampai 2030. Yeah. With a conviction from Isaiah chapter 45 verse 6. Yang kami ambil di dalam atau dari Yesaya pasalnya yang ke-45, where it says from east to west all the world will know there is no other God. There is only one God and there is none other. Yesaya 45 ayat yang ke-6 berkata, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. During this decade of revival, we want to bring this understanding to our church and local people. Dan di masa abad ini kami ingin membawa pemahaman orang-orang di gereja kami
That dan disampaikan kepada orang-orang di tempat kami. that if we want to sustain the revival which has come through Jesus Christ in Pakistan, Dan bahwa kalau kami ingin mempertahankan kebangunan rohani yang dibawa oleh Yesus Kristus di Pakistan, we really need to adopt a mindset of maka urgency. kami harus mengambil dan mengadopsi suatu pola pikir bahwa ini adalah suatu desakan. Because harvest is ready and time is now. Karena panen atau tuaian itu sudah siap dan waktunya, masanya itu sekarang. If we do not harvest in this time, Dan we will lose the harvest. Kalau kita tidak menuai saat ini, maka kita akan melewatkan tuaian itu. We need to open our spiritual eyes Itulah and see the sebabnya harvest. kita perlu untuk membuka mata rohani kita melihat tuaian ini. So with this mission, we are mobilizing our people. Dengan visi ini kami menggerakkan orang-orang. And in long term, we are objected to see many new people coming to Christ. Dan di jangka panjang kami akan melihat bahwa banyak orang-orang yang akan datang kepada Kristus. Reach the lost through evangelism. Kami menjangkau yang masih terhilang lewat penginjilan. Develop discipleship lifestyle. Kami mengembangkan suatu pemuritan. Plant healthy churches. Kami merintis melahirkan gereja-gereja yang sehat. Ignite our next generation to be a spirit-filled generation. Kami menyatukan bangsa kami untuk memiliki roh Bring yang godly sama. transitions in the Dan leadership. kami juga membawa suatu perubahan di antara para pemimpin gereja. Because we believe Jesus is for everyone. Karena kami percaya bahwa Yesus itu adalah bagi setiap orang. And reaching everyone requires everyone. Dan untuk menjangkau setiap orang diperlukan juga setiap orang. So in order to do that, we must need to adopt the attitude of obedience. Dan untuk kami melakukan ini, kami perlu untuk memiliki sikap yang taat. The obedience towards the desire of our Jesus Christ. Taat kepada kerinduan atau kehendak daripada Yesus Kristus. Then that was His commandment to proclaim gospel to the ends of the earth, into all nations. Dan artinya itu adalah kita memberitakan Injil, membawa Injil sampai ke ujung bumi. So church, it will start from you, Jadi jemaat Tuhan, hal ini dimulai dari saudara. from your family, Dari keluarga saudara. from your city, Dari kota saudara. from your country, Dari negara from saudara. this continent Dari benua ini to the ends of the world. sampai kepada ujung bumi. And remember, we are not alone in doing that. Dan ingatlah bahwa kita tidak sendirian di dalam melakukan hal ini. The Holy Spirit is in us. Karena Roh Kudus itu bersama dengan kita. Holy Spirit will empower us Dan Roh Kudus itulah yang akan memberikan kuasa kepada kita. to be His witness to the ends of the Untuk world. menjadi saksi-saksi sampai ke ujung bumi. Paul says in Acts chapter 13 verse number 47, Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13. for this is what the Lord has commanded us, I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the world. Verse 47. Ayat yang ke-47 ya dikatakan oleh Paulus di sini adalah aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Church, the gospel is the real power and real treasure. Jadi saudara, Injil itu adalah kuasa yang sesungguhnya dan kekuatan doa. We are just the containers of that gospel. Kita hanyalah sebagai wadah saja yang membawa Injil ini. The moment the gospel will be preached, Pada saat Injil itu diberitakan, multiplication will happen. maka multiplikasi itu akan terjadi. Belief will come. Orang percaya akan datang. Decisions will be made. Akan ada keputusan-keputusan yang diambil. Transformation will come in those lives, Perubahan akan terjadi pada kehidupan orang-orang. which will transform their dark lives into that light, Yang mana akan merubah hidup mereka yang gelap menjadi kehidupan yang penuh terang. which is Jesus Christ. Yaitu Yesus Kristus. Revival will Itu sustain. artinya kebangunan rohani akan terjadi.
So let's arise and be bold like Isaiah. Karena itu mari kita bangkit ya dan menjadi berani seperti Yesaya. We see Isaiah's commission Kita melihat Yesaya diutus in chapter 6 verse 8. di dalam pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8. It's written, God said, whom shall I send and who will go for me? He says, here I am, Tuhan send me. berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, yaitu sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. So church, let's respond to the voice of the Lord. Jadi jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan suara Tuhan. That was the only mission our Savior, Jesus Christ, lived in this world. Itulah satu-satunya misi mengapa Yesus Kristus hidup di dalam dunia ini. And he gave this mission to all his Dan followers. Yesus memberikan misi ini, visi ini kepada semua pengikutnya. So today, Jadi hari ini, this is our responsibility ini menjadi tanggung jawab to kita. fulfill the task of Untuk Great Commission menggenapi tugas dari amanat agung. in your community, Di dalam komunitas in your saudara, marketplace, di tempat usaha in your saudara, workplace, di tempat saudara in bekerja, your business place, di tempat-tempat saudara berbisnis, everywhere in this world. di mana saja di dalam dunia ini. Because this is why I live for. Inilah alasannya mengapa kita hidup. This is the real purpose of this church. Inilah yang menjadi tujuan yang utama bagi gereja. So today you have to be bold Jadi hari ini saudara harus berani. like Isaiah, Sama seperti Yesaya. like Peter, Sama seperti Petrus. Like Paul. Sama seperti Paulus. like early church, Sama seperti gereja mula-mula. who really understood the call of urgency, Yang sungguh memahami adanya desakan ini. who really understood the existence Yang of their church, Benar-benar memahami mengapa gereja mereka ada. and who reached the unreached in this world. Yang mana mereka menjangkau yang belum terjangkau. That's how gospel came to this part of world. Begitulah mengapa Injil masuk dan sampai That's how bagian gospel came to my part of the world. Itulah sebabnya mengapa Injil masuk ke negara kami. So today, Jadi let's hari be bold ini mari kita menjadi orang-orang yang berani and take gospel to the dan ends of the world. membawa Injil itu sampai ke ujung bumi. If it's not you, Kalau bukan saudara, then who? jadi siapa lagi? And if it's not now, Dan kalau bukan sekarang, then when? jadi kapan itu waktunya? Jesus is coming really soon. Karena Yesus itu segera akan datang And he kembali. wants Dan all dia the ingin nations of the setiap world bangsa-bangsa di dunia ini should receive the gospel. menerima Injil tersebut. So let's contribute in the great harvest, Mari kita memberikan kontribusi untuk tuaian yang besar, which is now. yaitu sekarang. Let's celebrate it Mari kita merayakan by playing our part. dengan turut serta ambil bagian. Because I believe Karena saya percaya the revival which started in early 1500s in Indonesia bahwa kebangunan rohani yang sempat terjadi dimulai di tahun 1500-an will di be, Indonesia will be sustained by today's akan church. terus berlangsung, ya, dipertahankan oleh gereja yang ada pada masa ini. Amen. Amin. Yesus saja